Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya sudah membacakan beberapa bagian dari kitab ini di beberapa video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kita masih di juz 1 dan 2. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal jawaban Imam Ar-Razi terkait pertanyaan yang barangkali banyak diajukan oleh orang-orang zaman sekarang. Sebetulnya Tuhan itu ada di mana? Pertanyaan Tuhan di mana atau di mana Allah itu seringkali diajukan oleh sebagian orang karena banyak di antara kita yang berpikir bahwa Allah itu bertempat seperti halnya makhluk. Dan keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya Allah di mana, jawabannya adalah menyalahkan pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan itu tidak tepat. Karena istilah di mana itu hanya berlaku bagi sesuatu yang bertempat. Saya berhak untuk bertanya kepada Anda di mana buku. Dan itu ada jawabannya. Buku ada di atas meja, buku ada di dalam laci. Di mana handphone, di mana saya, di mana guru. Pertanyaan ini sah karena objeknya adalah sesuatu yang bertempat. Kalau sesuatu itu tidak bertempat dan tidak tunduk kepada tempat, maka tidak bisa kita tanyakan dengan pertanyaan di mana. Itulah pandangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memungkinkan kebertempatan bagi Tuhan. Kemudian ada yang berkata, oh itu tapi ada dalam sebuah hadis sahih seorang budak perempuan bertanya Ainallah. Kata aina dalam bahasa Arab tidak selamanya menanyakan tempat, ada kalanya menanyakan kedudukan. Aina itu maknanya bukan hanya di mana dalam arti tempat. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu dimunculkan untuk menanyakan kedudukan. As-su'al anil makanah, la anil makan. Saya tidak akan merinci secara panjang lebar persoalan itu. Itu perlu diskusi secara tersendiri. Yang jelas kali ini saya ingin menampilkan jawaban dari seorang ulama besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Lihat bagaimana kedalaman Al-Quranul Karim. Ini ayat seringkali kita baca, tapi kadang-kadang kita nggak sadar apa makna-makna tersembunyi di balik ayat ini. Dalam surat Al-Fatihah, saudara-saudara, Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau menjelaskan tafsiran yang sedemikian panjang lebar terkait makna Rabbil Alamin. Saya akan kutipkan yang relevan dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apakah Allah itu bertempat? Tegas jawabannya Imam Ar-Razi, beliau seorang ulama Ahlus Sunnah menjawab tidak. Di halaman 193. Lihat. Faqauluhu Rabbil Alamin. Firmannya Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah yadullu ala kaunihi Rabban lil makani waz zaman. Jadi ungkapan Allah adalah Tuhan alam semesta itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan bagi tempat dan waktu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bertempat dan berwaktu karena waktu dan tempat itu sesuatu yang diciptakan dan dikuasai oleh Tuhan. Dia ada permulaannya sementara Tuhan tidak ada permulaannya karena itu mustahil. Tuhan bertempat di langit, Tuhan bertempat di arasy misalnya seperti halnya saya bertempat di atas kursi sekarang. Kalaupun ada ayat-ayat yang seolah-olah zahirnya menunjukkan hal semacam itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bertakwil atau tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas semuanya sepakat bahwa kebertempatan seperti halnya makhluk mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala kaunihi rabban lil makani waz zaman wa khaliqan lahuma wa mujidan lahuma. Jadi ungkapan Rabbul Alamin dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan kata Imam Ar-Razi bahwa Allah itu adalah Tuhannya tempat, waktu dan menciptakan keduanya dan mengadakan keduanya. Karena itu mustahil Tuhan bertempat di keduanya. Orang keduanya diciptakan kok. Thumma minal ma'lum annal khaliq labudda wa ayyakuna sabiqan wujuduhu ala wujudil makhluk. Ya. Kita ketahui bersama